Assalamualaikum Bapak Ibu Pasi semuanya, bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Salam sejahtera buat kita semua, selamat berjumpa kembali kita di Kompas dan Sistem Kemudi. Untuk kali ini kita memasuki pertemuan ke-8 ya. Nah, di pertemuan ke-8 ini kita akan membahas tentang sistem kemudi kapal. Nah, untuk sistem kemudi kapal ya, ini udah gak asing lagi buat kita sebagai seorang navigator ya. Ini udah nggak asing lagi karena sistem pengendalian kapal ini merupakan pengetahuan yang wajib dipahami oleh seorang navigator. Ini wajib hukumnya. Ya. Jadi sistem ini hukumnya wajib. Nah, untuk dapat memahami secara baik, maka seorang navigator ini harus mengetahui jenis dan tipe dari mesin kemudinya. Nah, untuk jenis dan tipe mesin kemudi itu ada 4 macam. Ya, ada 4 macam, ada 4 jenis mesin kemudi. Yang pertama adalah mesin kemudi tenaga uap. Ya, mesin kemudi tenaga uap. Jadi ini adalah mesin kemudi yang menggunakan tenaga uap untuk menggerakkan sistem kemudi. Biasanya kalau untuk kapal-kapal kecil, ya, untuk kapal-kapal kecil, kemudi rantai itu masih digunakan. Namun mesin kemudi tenaga uap sekarang semakin jarang ditemui ya, karena proses pengemudiannya yang relatif lambat ya. Jadi proses pengemudiannya yang relatif lambat. Kenapa? Karena mesin kemudi ini menggunakan tenaga uap untuk menggerakkan sistem kemudi yang terhubung dengan rantai dan batang. Ya. Terus yang kedua adalah mesin kemudi hidrolik. Yang kedua adalah mesin kemudi hidrolik. Nah, mesin kemudi hidrolik ini menggunakan sistem hidrolik untuk menggerakkan daun kemudi. Kalau tadi tenaga uap, kalau sekarang yang menggunakan sistem hidrolik untuk menggerakkan daun kemudi. Nah, di sini memberikan kontrol yang lebih efisien dan responsif dibandingkan dengan yang tenaga uap. Itu yang hidrolik lebih efisien dan responsif ya dibanding dengan tenaga uap. Yang ketiga, mesin kemudi elektrohidrolik. Nah, kalau elektrohidrolik berarti ini kombinasi ya. Jadi kombinasi dari sistem hidrolik dengan kontrol elektronik. Yang elektrohidrolik ya. Jadi kombinasi dari sistem hidrolik dengan kontrol elektronik. Di mana ini memungkinkan pengemudian yang lebih presisi. Ya, lebih presisi dan ini biasanya dijumpai pada kapal-kapal yang modern, yang elektrohidrolik. Jadi kombinasi dari sistem hidrolik dengan kontrol elektronik. Terus yang keempat, ya, jenis yang keempat adalah mesin kemudi elektrik. Mesin kemudi elektrik. Jadi mesin kemudi elektrik ini, ya, ini sepenuhnya menggunakan tenaga listrik untuk menggerakkan sistem kemudi. Nah, di sini menawarkan efisiensi dan kemudahan dalam pengoperasian. Ini yang elektrik. Jadi ada 4 jenis, yaitu tenaga uap, hidrolik, elektrohidrolik, dan elektrik. Ya. Terus berikutnya, ya. Jadi pada bahasan bab ini akan lebih menitik beratkan pada sistem pengendalian kemudi kapal dan juga aba-aba mengemudi. Nah, jadi bagaimana ini disyaratkan oleh IMO yang dituangkan dalam section A strip 2 garis miring 2 dari STCW 1978 amandemen 95. Nah, di sini ada beberapa jenis kemudi berdasarkan bentuk dan letak daun kemudi terhadap porosnya. Jadi dilihat dari bentuk dan letak daun kemudi terhadap porosnya, di sini ada beberapa jenis kemudi, yaitu ada 3. Ya, yang pertama adalah jenis kemudi biasa, yaitu kemudi yang seluruh daun kemudinya
terletak di belakang poros putar kemudi, ya. Jadi terletak di belakang poros putar kemudi. Artinya apa? Poros putarnya ini berada di bagian depan dari daun kemudi. Sehingga apa? Sehingga seluruh area daun kemudi di sini untuk yang kemudi biasa, seluruh area daun kemudi di sini berfungsi untuk membelokkan kapal saat berputar. Karena seluruh daun kemudinya berada di belakang poros putar. Ya, jadi seluruh daun kemudinya ini fungsinya untuk membelokkan kapal saat berputar atau saat diputar ya. Yang kedua, kalau yang pertama ini kemudi biasa, yang kedua kemudi balansir. Ya, kemudi balansir. Itu jenis kemudi yang daun kemudinya sebagian berada di belakang. Ya, jadi sebagian berada di belakang poros putar dan sebagian kecil berada di depan poros putarnya. Kemudi balansir ini ada yang juga nyebut dengan kemudi berimbang. Jadi kemudi balansir ada juga nyebut dengan kemudi berimbang. Ya, berimbang. Nah, jadi pada kemudi berimbang, ya, berimbang penuh khususnya di sini 25-30% ya bagiannya di depan poros. Berarti sisanya adalah ada di belakang poros putar. Jadi sebagian di depan, sebagian di belakang. Nah, penempatan sebagian daun kemudi di depan poros ini bertujuan untuk menyeimbangkan, makanya disebut kemudi balansir atau kemudi berimbang. Ya, jadi kan sebagian di depan, sebagian belakang. Nah, penempatan sebagian daun kemudi di depan poros ini bertujuan untuk menyeimbangkan tekanan air pada kemudi. Ya, menyeimbangkan tekanan air pada kemudi sehingga apa? Sehingga di sini mengurangi torsi yang dibutuhkan untuk memutarnya dan membuatnya lebih mudah untuk dikendalikan. Ya, lebih mudah untuk dikendalikan. Terus yang ketiga, kemudi setengah balansir. Kalau tadi yang kemudi balansir penuh, ini kemudi setengah balansir. Ya. Nah, kemudi setengah balansir ini berarti kemudi yang bagian atasnya itu termasuk dalam kemudi biasa, bagian atasnya kemudi biasa, tapi bagian bawahnya kemudi balansir, makanya disebut setengah balansir. Setengah ke biasa, bagian bawahnya balansir. Nah, kemudian bagian bawah dan atasnya tetap merupakan satu bagian. Nah, daun kemudi yang berada di depan poros putar ini lebih kecil dari 20%. Berarti di belakangnya harus lebih besar dari 80% atau 80% ke atas. Ya. Jadi kemudi setengah balansir ini merupakan kombinasi dari kemudi biasa dan kemudi balansir. Jadi pada jenis ini, bagian atas daun kemudi ini berfungsi seperti kemudi biasa, bagian atasnya, ya, seluruhnya di belakang poros bagian atas, sedangkan bagian bawahnya berfungsi seperti kemudi balansir, ya, sebagian kecil di depan poros, ya, dan ada di bagian belakangnya. Nah, meskipun bagian atas dan bawah memiliki karakteristik yang berbeda karena ini perpaduan dari kemudi biasa dan kemudi balansir, ya. Jadi karakteristik yang berbeda, keduanya tetap merupakan satu kesatuan daun kemudi. Ya, satu kesatuan daun kemudi. Bagian daun kemudi yang berada di depan poros putar pada kemudi setengah balansir umumnya lebih kecil dari 20%. Ya, dari total area daun kemudi. Kalau kita lihat gambarnya seperti ini. Kemudi biasa 100%, ya 100% daun kemudinya berada di belakang poros putar. Ya, ini poros putar. Berarti 100% nih ada di belakang. Ini yang biasa. Nah, kalau yang berimbang sebagian di depan, sebagian di belakang.
Ya, sebagian di depan, sebagian belakang. Berarti di depan ini antara 25 sampai 30%. Di belakang ini antara 70 sampai 75%. Ya, ini yang berimbang. Sebagian di depan, sebagian di belakang. Kalau yang semi berimbang, bagian atasnya ini seperti kemudi biasa, kemudi biasa. Nah, lebih dari 80%. Yang bagian belakangnya, bagian bawahnya ini seperti kemudi berimbang, ya, seperti kemudi berimbang, yaitu eh, sebagian di depan, sebagian di belakang. Total belakang itu lebih dari 80% dan total di depan adalah lebih dari atau kurang dari 20%. Ini gambarnya ya, kemudi biasa 100% di belakang, berimbang sebagian di depan, sebagian di belakang, semi berimbang di depan dan di belakang, bagian atasnya seperti biasa ya, bagian bawahnya seperti kemudi berimbang ya. Oke, berarti itu gambarnya ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Persyaratan pengemudian untuk keselamatan navigasi ini sesuai dengan SOLAS ya, Safety of Life at Sea bab kelima di Regulation 19 ya, dalam menggunakan kemudi otomatis ya, dalam menggunakan kemudi otomatis. Nah, sini yang pertama di daerah pelayaran ramai, di dalam keadaan tampak terbatas, dan di daerah pelayaran berbahaya lainnya, bila kemudi otomatis digunakan, harus ada orang yang siaga untuk dapat segera dirubah ke pengemudian manual. Jadi pada saat kita menggunakan kemudi otomatis ya, di daerah-daerah tersebut harus ada orang yang standby ya, agar siap untuk mengubah dari otomatis ke kemudi manual. Jadi dalam penggunaan kemudi di daerah berbahaya, kemudi otomatis di daerah berbahaya ya, contohnya dalam daerah ramai, dalam keadaan tampak terbatas, di daerah pelayaran berbahaya lainnya ya, jika kemudi otomatis ini harus ada orang yang siaga, dapat segera dirubah pengemudiannya ke manual ya, agar dapat dirubah ke pengemudian manual ya. Jadi yang pertama ini secara spesifik ya, dia menekankan pentingnya kehadiran seorang pengemudi yang siaga saat kemudi otomatis itu digunakan dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya karena di sini membutuhkan kewaspadaan tinggi ya, jadi butuh kesiagaan tertentu. Nah, kalau daerah ramai, pelayaran ramai, jadi area dengan lalu lintas kapal yang padat ini memerlukan respon cepat terhadap perubahan situasi. Jadi, kalau kita sedang berlayar di perairan yang ramai, di sini membutuhkan respon yang cepat. Ya, dibutuhkan respon cepat terhadap perubahan situasi. Nah, kalau dalam keadaan tampak terbatas ya, lokasi dengan bahaya navigasi seperti perairan eh, karena ada kabut, hujan lebat, di sini meningkatkan risiko tubrukan dan juga memerlukan intervensi manual yang cepat karena visibilitasnya rendah, daya tampaknya rendah. Terus kalau daerah berbahaya lainnya seperti lokasi dengan bahaya navigasi seperti perairan dangkal atau bahkan masuk dalam area latihan militer, di mana perubahan arah mendadak di sini juga kemungkinan akan diperlukan ya, kemungkinan akan diperlukan. Jadi kehadiran orang yang siaga untuk memastikan bahwa jika terjadi situasi darurat dan perubahan mendadak yang tidak dapat ditangani oleh kemudi otomatis ya, kontrol tersebut dapat segera diambil alih secara manual untuk mencegah terjadinya insiden. Ya, ini
Yang pertama, dalam penggunaan kemudi otomatis harus ada yang siaga. Terus yang berikutnya, di daerah pelayaran ramai, ya, di daerah pelayaran ramai, di dalam keadaan tampak terbatas, dan di daerah pelayaran berbahaya lainnya, bila kemudi otomatis digunakan, selain perwira jaga, harus ada seorang jurumudi yang mahir, ya, yang siaga setiap saat untuk melakukan tugas pengemudian kapal, ya. Jadi di daerah yang ramai, di dalam keadaan tampak terbatas, di daerah pelayaran berbahaya, ya, selain seorang perwira jaga, apabila kemudi otomatis itu digunakan, ya, maka di sini harus ada seorang jurumudi yang mahir, ya, yang siaga setiap saat untuk melakukan tugas pengemudian kapal. Jadi aturan di sini menekankan pentingnya kehadiran jurumudi yang mahir di samping perwira jaga dalam kondisi tertentu saat kemudi otomatis. Ya, saat kemudi otomatis tadi digunakan, misalnya dalam area pelayaran ramai, ya, ya, dalam area pelayaran ramai, wilayah perairan dengan lalu lintas kapal yang padat, dalam eh, daerah tampak terbatas, terus dalam daerah bahaya. Nah, kehadiran jurumudi yang siaga ini, ya, ini sangat krusial, ya, di area-area tersebut. Nah, di sini memungkinkan respon yang secepat mungkin, yang sesegera mungkin terhadap perubahan situasi atau potensi bahaya yang mungkin terjadi. Jadi di sini dibutuhkan jurumudi yang qualified, ya, yang mahir. Terus yang ketiga, perubahan dari kemudi otomatis ke kemudi manual atau sebaliknya harus atas perintah perwira yang bertanggung jawab dalam navigasi. Jadi penggunaan kemudi otomatis ke manual, penggunaan kemudi otomatis ke manual sebaiknya harus atas perintah perwira yang bertanggung jawab dalam navigasi. Di dalam navigasi kapal, terutama di laut, keselamatan adalah prioritas utama. Nah, sistem kemudi otomatis atau autopilot ini membantu dalam menjaga haluan kapal secara stabil. Namun dalam situasi tertentu, ya, seperti saat bermanuver di area padat lalu lintas, cuaca buruk, atau saat terjadi kegagalan sistem, kemudi manual ini menjadi sangat penting, ya, samping dari kemudi otomatis. Nah, perwira yang bertanggung jawab dalam navigasi, ya, di sini memiliki wewenang dan tanggung jawab yang penuh atas apa? Atas keselamatan navigasi kapal. Oleh karena itu, setiap perubahan mode kemudi, baik dari kemudi otomatis ke manual ataupun sebaliknya, ya, harus berdasarkan perintah dari seorang perwira tersebut. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan yang matang dan sesuai dengan situasi yang ada. Serta untuk memastikan bahwa jurumudi ini siap untuk mengambil alih kemudi secara manual jika diperlukan. Terus persyaratan pengemudian eh, untuk keselamatan navigasi sesuai bab 5 ini, yang keempat adalah kemudi manual harus dites terlebih dahulu sebelum digunakan. Apabila akan digunakan setelah menggunakan kemudi otomatis dalam waktu yang cukup lama, ya. Jadi kemudi manual ini harus dites terlebih dahulu sebelum digunakan. Apabila tadi dalam penggunaan kemudi otomatis dalam waktu yang cukup lama, ya, dalam waktu yang cukup lama. Jadi ini mengacu pada praktek keselamatan penting di kapal, khususnya terkait dengan sistem kemudi, ya, pengujian kemudi manual sebelum digunakan, terutama setelah periode panjang penggunaan kemudi otomatis, ya.
Jadi ini adalah prosedur standar yang bertujuan untuk memastikan bahwa sistem kemudi manual ini berfungsi dengan baik dan siap digunakan dalam situasi darurat atau jika kemudi otomatis mengalami kegagalan, ya. Apabila kemudi otomatis ini mengalami kegagalan. Terus yang kelima, syarat yang kelima adalah petunjuk praktis pengoperasian pemindahan dari kemudi otomatis ke kemudi manual atau dari remote ke biasa itu harus dipasang di anjungan, ya. Jadi petunjuk praktisnya itu harus dipasang di anjungan di tempat yang mudah dilihat oleh jurumudi dan juga perwira jaga. Terus syarat berikutnya yang 6, ya. Semua perwira navigasi di sini harus familiar dengan peralatan kemudi dengan segala prosedur pengoperasiannya. Jadi harus familiar, ya, semua perwira navigasi. Terus yang ketujuh, ya, latihan menggunakan kemudi darurat harus selalu dilaksanakan sedikitnya 3 bulan sekali. Ya, latihan pengemudian kemudi darurat ini harus termasuk pengendalian langsung dari ruang kemudi. Nah, komunikasi dari ruang kemudi, ya, dari ruang mesin, terus ke anjungan, dan bila mungkin operasi dari sumber tenaga yang alternatif. Jadi latihan kemudi darurat ini harus dilaksanakan sedikitnya 3 bulan sekali, ya, sedikitnya 3 bulan sekali, ya. Jadi mencakup tentang pengendalian langsung dari ruang mesin kemudi, ya, untuk memastikan bahwa kru ini memahami cara mengoperasikan sistem kemudi darurat secara manual di ruang mesin. Terus komunikasi dari ruang mesin kemudi ke anjungan, jadi untuk melatih prosedur komunikasi yang efektif antara ruang mesin dan ruang anjungan saat terjadi keadaan darurat kemudi. Terus, ya, jadi operasi dari sumber tenaga alternatif. Jika kapal memiliki sumber tenaga alternatif untuk kemudi darurat, ya, latihan ini harus mencakup pengoperasian untuk memastikan kesiapan jika terjadi kegagalan daya utamanya, ya, kegagalan daya utamanya. Terus yang kedelapan untuk kapal-kapal yang berlayar pada periode waktu yang pendek, ya, untuk kapal-kapal yang berlayar pada periode waktu yang pendek atau pelayaran jarak dekat dan terus-menerus, ya, persyaratan pemeriksaan dan tes peralatan kemudi ini diatur sendiri oleh pemerintah setempat dan sedikitnya 1 kali dalam seminggu, ya. Sedikitnya 1 kali dalam seminggu, ya. Jadi untuk kapal-kapal yang berlayar pada periode waktu yang pendek atau pelayaran jarak dekat dan terus-menerus, ya, persyaratan pemeriksaan dan tes peralatan kemudi ini diatur sendiri oleh pemerintah setempat dan sedikitnya 1 kali dalam seminggu. Sedikitnya 1 kali dalam seminggu. Terus yang kesembilan, peralatan pelaksanaan pemeriksaan. Yang kesembilan, pelaksanaan pemeriksaan, pengetesan, dan latihan prosedur kemudi darurat ini harus ditulis dalam buku harian kapal sesuai dengan ketentuan pemerintah setempat, ya. Jadi ini harus dicatat dalam buku harian kapal sesuai dengan ketentuan pemerintah setempat. Jadi pentingnya pencatatan di sini, ya. Jadi pencatatan ini merupakan bagian penting dari kepatuhan terhadap regulasi keselamatan maritim seperti yang diamanatkan dalam Konvensi Internasional untuk Keselamatan Jiwa di Laut atau SOLAS, ya. Tujuan pencatatan ini apa? Tujuannya di sini adalah berfungsi sebagai bukti bahwa latihan dan pemeriksaan telah dilakukan secara berkala dan sesuai standar dan memastikan kesiapan kru dalam menghadapi situasi darurat kemudi, ya.
tujuannya. Itu tujuannya. Yang berikutnya tentang persyaratan peralatan kemudi menurut SOLAS 1974 ya, menurut SOLAS 1974. Jadi di SOLAS 1974 Protokol 1988 ya, dengan amandemen Manila dengan amandemen tahun hingga tahun 2009 ya, dengan amandemen hingga tahun 2009 khususnya pada peraturan 29 ya, khususnya pada peraturan 29 di sini kita ringkas ya. Jadi dalam persyaratan konstruksi mesin kemudi sesuai dengan SOLAS di bab 2 ya, di bagian 1 di sini yang pertama adalah setiap kapal harus memiliki satu set peralatan kemudi utama ya, satu set peralatan kemudi utama dan satu set kemudi bantu yang disetujui oleh pemerintah. Jadi setiap kapal ini harus memiliki satu set peralatan kemudi utama dan satu set peralatan kemudi bantu yang disetujui oleh pemerintah. Nah, perangkat kemudi utama dan kemudi bantu tersebut apabila salah satunya rusak ya atau tidak dapat difungsikan, ini harus tidak mempengaruhi yang lainnya. Jadi tidak saling mempengaruhi yang lainnya. Jadi peralatan kemudi utama dan bantu ini harus ada di setiap kapal dan penting untuk dicatat bahwa jika satu perangkat rusak ya, hal tersebut tidak boleh mempengaruhi fungsional perangkat lainnya, tidak boleh mempengaruhi. Jadi tidak boleh mempengaruhi fungsional perangkat lainnya ya. Terus semua komponen peralatan kemudi harus terbuat dari bahan yang sesuai dengan yang disetujui pemerintah ya. Diutamakan pada komponen-komponen yang penting sesuai dengan fungsinya harus diberi pelumasan atau alat anti gesekan dengan mutu yang tinggi. Jadi komponen-komponen penting ini harus diberi pelumasan atau alat anti gesekan yang berkualitas tinggi sesuai dengan fungsinya. Jadi terbuat dari bahan yang disetujui oleh pemerintah. Terus yang ketiga, pada komponen-komponen yang mendapat beban berat atau tekanan tinggi, seperti pada pipa-pipa hidrolik, harus melalui tes dengan kemampuan 1,25 ya, atau 1/4 kali tekanan kerja maksimum, dan memastikan adanya beban-beban dinamik yang mungkin terjadi pada saat dioperasikan. Jadi pengujian ini harus mempertimbangkan beban dinamis yang mungkin terjadi selama beroperasi. Jadi ini untuk pengujian komponen bertekanan tinggi. Jadi harus diuji dengan kemampuan 1/4 kali tekanan kerja maksimumnya. Terus yang keempat, keterangan-keterangan seperti ada di setiap bagian penting dalam sistem hidrolik ini dibuat tidak merubah atau mengganggu desain secara keseluruhan. Jadi keterangan-keterangan pengganti ya, keterangan-keterangan pengganti harus ada di setiap bagian penting dalam sistem hidrolik dan dibuat tidak merubah atau tidak mengganggu desain secara keseluruhan. Jadi keterangan atau informasi mengenai penggantian komponen harus tersedia untuk setiap bagian penting dalam sistem hidrolik. Nah, keterangan ini harus memastikan bahwa penggantian tidak merubah ya atau mengganggu desain secara keseluruhan. Ya. Penggantian tidak merubah atau mengganggu desain secara keseluruhan. Nah, ini persyaratan kemudi menurut SOLAS 1974 ini untuk persyaratan konstruksi mesin kemudinya. Ya, persyaratan konstruksi mesin kemudinya. Nah, terus ada persyaratan untuk perangkat kemudi utama dan tangkai daun kemudi atau rudder stocknya. Ini syaratnya apa? Yang pertama, harus cukup kuat. Ya, harus cukup kuat
untuk digunakan mengemudikan kapal pada kecepatan maksimum. Ya. Jadi harus cukup kuat untuk mengemudikan kapal pada kecepatan maksimum. Ini berarti sistem kemudi utama dan batang kemudi harus memiliki kekuatan yang struktural ya, yang memadai untuk menahan gaya yang timbul saat mengarahkan kapal pada kecepatan tinggi. Hal ini memastikan bahwa kemudi dapat berfungsi dengan efektif tanpa mengalami kerusakan atau kegagalan saat kapal beroperasi pada kondisi kecepatan penuh. Yang kedua, apabila daun kemudi disimpangkan 35 derajat pada satu sisi, misalnya kanan, terus 35 derajat ke sisi yang lain, ya, pada saat kapalnya dengan syarat terbesar dan pada kecepatan tertinggi, waktu yang diperlukan itu tidak lebih dari 28 detik. Ya. Jadi di sini 0, 35 ke kanan, 35 ke kiri, ya. Jadi waktunya tidak lebih dari 28 detik. Ini pada syarat tertinggi. Jadi nggak boleh lebih dari 28 detik. Jadi persyaratan ini merupakan standar internasional yang diatur dalam SOLAS. Nah, standar ini memastikan bahwa sistem kemudi kapal ini memiliki respon yang cukup cepat dan dalam kondisi operasional yang menantang, karena tadi syarat terbesar ya, dan kecepatannya tertinggi, syarat draft terbesar, kecepatan tertinggi, tapi bisa dilakukan dalam waktu 28 detik ya. Jadi pada ke cikar kanan, ke cikar kiri ya, itu dalam waktu 28 detik. Jadi ini menunjukkan bahwa kapal tersebut kemudinya responnya cukup cepat. Ya. Pengujian ini biasanya dilakukan selama uji coba di laut atau sea trial untuk memverifikasi kinerja daun kemudi. Terus yang ketiga, digerakkan dengan tenaga yang memadai dan bila perlu tangkai daun kemudi atau rudder stroke ini memiliki ukuran diameter lebih dari 120 mm. Terus harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak rusak apabila kapal bergerak mundur dengan kecepatan penuh ya. Ini persyaratan untuk perangkat kemudi utama dan tangkai daun kemudi atau rudder stroke-nya. Baik Bapak Ibu, untuk pertemuan ke-8 penjelasannya cukup ya. Nanti kita jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menyimak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu buat Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih.